Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Konoha. Beberapa hari yang lalu, ormas keagamaan menggeruduk festival non halal di Solo. Wow, kok bisa? Kok bisa ormas yang katanya berlandaskan keagamaan, yang kental dengan nilai-nilai agama, tapi kelakuannya macam setan seperti ini? Premanisme berkedok agama, udah kayak preman aja, nggak ada bedanya dengan preman. Ormas kok gini ya? Aduh, kacau. Jadi berdasarkan data dari Detik, Kompas, Viva, dan wartasolo.com, ormas yang melakukan penggerudukan ini adalah ormas bernama Luis. Apa itu Luis? Luis itu Laskar Umat Islam Surakarta. Namanya sangat islami, tapi kelakuannya SDM rendah. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau misalnya ada influencer atau tiktoker atau youtuber yang maki-maki ormas ini, saya enggak, beda sendiri ya. Kalau misalnya ada influencer yang mengata-ngatain, mengutuk ya, menyalahkan ormas berkedok keagamaan ini, saya tidak menyalahkan ormasnya. Ya, saya beda sendiri. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa saya tidak menyalahkan ormasnya? Yang saya salahkan itu adalah masyarakatnya, persepsi masyarakat atau prinsip masyarakat. Hah? Kok jadi persepsi masyarakat? Kok jadi prinsip masyarakat? Maksudnya gimana? Jadi gini, saya mau nanya sama yang nonton video ini, kenapa ormas-ormas seperti ini bisa hidup berkeliaran di Konoha? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa mereka ini seakan-akan dibiarkan? Kenapa presiden tidak membubarkan ormas seperti ini? Kenapa Gibran sekalipun tidak bisa membubarkan ormas seperti ini? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat yang salah atau prinsip masyarakat yang salah. Apa yang salah dengan prinsip yang masyarakat kita? Apa yang salah dengan prinsip warga Konoha? Apa yang salah? Salah satu prinsip warga Konoha yang bermasalah itu adalah menganggap bahwa agama itu buatan Tuhan. Apa hubungannya dengan ormas-ormas seperti ini? Pelan-pelan ya, saya jelaskan ya. Pelan-pelan ya. Ini ada korelasinya, jadi kita harus jelaskan pelan-pelan ya. Jadi ormas-ormas seperti ini bisa muncul, bisa ada ormas-ormas sialan seperti ini yang berkodok agama seperti ini, premanisme berkodok agama seperti ini bisa muncul di Konoha. Karena apa? Karena persepsi masyarakat kita yang salah. Jadi kalau masyarakat kita itu berprinsip bahwa agama itu ciptaan Tuhan, maka secara tidak langsung persepsi masyarakat atau pikiran masyarakat kita itu menganggap bahwa agama itu suci. Nah, kalau kita menganggap bahwa agama itu suci dan banyak organisasi yang mengatasnamakan yang suci ini, ya, ini adalah korelasinya ya. Padahal kalau kita bisa berpikir secara rasional, Tuhan tidak beragama. Tuhan tidak beragama dan yang menciptakan agama itu manusia. Tapi kalau saya ngomong seperti ini di Konoha, pasti saya dikata-katain. Kamu sesat. Kamu kafir. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Sok tahu lu. Jadi di Konoha pasti saya dihujat kalau saya ngomong seperti ini. Padahal secara antropologi, agama itu ciptaan manusia. Jadi karena masyarakat kita itu berprinsip bahwa agama itu ciptaan Tuhan, sehingga banyak di Konoha menyucikan agama itu seperti Tuhan, menganggap bahwa agama itu seperti Tuhan, menyembah agama itu sendiri. Padahal Tuhan tidak beragama, manusia yang beragama, dan agama itu ciptaan Tuhan. Nah, berangkat dari sini, maka ormas-ormas ini bermunculan karena apa? Karena mereka memanfaatkan persepsi masyarakat. Ya. Karena masyarakat itu persepsinya bahwa agama itu adalah ciptaan Tuhan, agama itu adalah hal yang suci, agama itu hal yang harus kita puja-puja, agama kita yang paling benar dan lain sebagainya. Pokoknya agama segalanya, dikit-dikit agama, semua hal dikaitkan dengan agama, makanan dikaitkan dengan agama, kulkas juga harus ada agamanya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga hal-hal seperti inilah yang dimanfaatkan
ya dimanfaatkan oleh ormas-ormas sialan seperti ini, ormas-ormas keagamaan seperti ini. Jadi ini semacam kesempatan buat ormas-ormas. Karena apa? Karena mereka merasa terlindungi. Mereka merasa bahwa mendirikan organisasi ya, dengan embel-embel agama itu sama seperti kita menggunakan selimut, ya, selimut yang nyaman. Karena kita akan dilindungi oleh agama itu sendiri. Jadi mereka ini sebenarnya ngumpet di bawah selimut atas nama agama. Ya, agama itu dijadikan topeng. Nah, sialnya warga Konoha tidak bisa membedakan hal-hal seperti ini. Ya, sialnya warga Konoha itu bisa dibodoh-bodohi oleh orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengatasnamakan organisasi-organisasi seperti ini. Mereka ngumpet sebenarnya atas nama agama, ngumpet. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka akan dilindungi kok. Kenapa? Karena mereka bawa agama. Jadi udah kelihatan kan, mohon maaf, udah kelihatan kan gua buloknya pemikiran warga Konoha. Saya nggak nyalahin ormasnya, saya menyalahkan masyarakatnya. Karena mustahil ormas ini bisa hilang kalau persepsi masyarakat kita itu masih seperti itu. Karena apa? Karena di negara demokrasi itu ya, di negara demokrasi itu kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, sialnya rakyat kita itu rata-rata SDM rendah. Tidak bisa membedakan orang-orang seperti ini yang menggunakan atas nama agama. Nggak bisa. Mereka ini sebenarnya berkamuflase. Mohon maaf, mereka ini sebenarnya bajingan-bajingan yang bermental keroyokan, bermental patungan. Mereka menggunakan ormas itu untuk apa? Untuk malak, untuk mempersekusi seperti ini. Kalau mereka sendiri nggak berani, ya bahkan malak pun ya, bahkan membubarkan atau mempersekusi sekalipun mereka rame-rame nggak bakal mau sendiri. Mereka menggunakan embel-embel agama, menggunakan atas nama agama, atas nama organisasi. Jadi yang saya salahkan itu bukan ormasnya, enggak. Saya nggak menyalahkan ormasnya. Yang saya salahkan itu masyarakatnya. Kenapa masyarakat kita itu tolol banget? Itu yang saya salahkan. Itu yang saya tangisi. Kenapa masyarakat kita itu tololnya minta ampun? Dan mereka mau dibodohi. Orang-orang seperti ini berkamuflase atas nama agama. Dan masyarakat kita itu mendukung. Ada kok diam-diam yang mendukung hal-hal seperti ini. Jujur aja. Kenapa? Karena mereka ada sebagian yang mengerti, ada sebagian yang takut, ada sebagian lagi yang nggak ngerti sama sekali. Karena faktor apa? SDM. Jadi karena SDM-nya sangat memprihatinkan, ormas-ormas seperti ini susah diberantas karena mereka menggunakan embel-embel agama. Coba kalau masyarakat kita berpikir bahwa agama itu bukan ciptaan Tuhan, seperti negara Eropa misalnya, negara-negara sekuler misalnya. Orang-orang seperti ini nggak bakalan ada. Solusinya apa? Ya solusinya sekuler. Kalau saya mengatakan sekuler berarti saya dianggap ya seperti ateis, PKI dan sebagainya. Jadi di Konoha itu sekuler ya sama dengan PKI. Ateis. Padahal ketua PKI sekalipun ya, Dan Aidit itu hafal Quran. Cek data. Dan Aidit itu hafiz Quran. Keluarga daripada Dan Aidit itu orang-orang yang sangat religius. Keluarga kiai, lulusan pesantren. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Dan Aidit itu, ketua PKI itu ateis? Sungguh tidak masuk akal. Kemudian persepsi apa lagi yang dipercaya oleh masyarakat kita sehingga ormas-ormas seperti ini ya, ormas-ormas sialan seperti ini bermunculan di Konoha dan susah diberantas seperti hama atau seperti kutu kupret. Persepsi apa? Persepsi yang mengatakan semua agama itu mengajarkan kebaikan. No. Tapi ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik ya. Sedikit saja kita kritik, mereka akan tantum berjamaah gitu. Mereka akan ya tantrum. Makanya saya nggak kritik orang Indonesia ya, tapi saya mengkritik warga Konoha. Yang saya salahkan itu warga Konoha. Warga Konoha itu banyak berprinsip semua agama itu mengajarkan kebaikan. Hah? Serius? Serius agama itu mengajarkan kebaikan? Semuanya mengajarkan kebaikan?
Saya nggak sependapat. Ya, menurut saya tidak semua agama itu mengajarkan kebaikan, nggak semua. Apa alasannya? Apa alasan yang kuat? Ada banyak kok orang melakukan kejahatan, mohon maaf, membunuh menggunakan dalil-dalil agama. Ada banyak membunuh sambil meneriakkan nama Tuhannya. Ada banyak seperti itu. Jangan munafik deh. Saya nggak terlalu suka yang munafik ya. Jadi bagi warga Konoha yang nonton video ini, jangan munafik ya. Kalau kita munafik nggak bakal maju. Harus jujur belak-belakan. Saya nggak suka yang namanya munafik-munafik. Jadi itu alasannya kenapa nggak semua agama mengajarkan kebaikan. Nggak. Ada kok ajaran agama itu mengajarkan ya seperti itu. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Ya karena ada dalilnya. Permasalahannya kan ada dalilnya. Jadi masa kita mengatakan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, sementara mereka meneriakkan nama Tuhannya sambil mempersekusi gitu. Mereka warga Konoha membunuh orang lain sambil meneriakkan nama Tuhannya. Yang benar aja. Waras nggak sih itu sebenarnya? Kenapa hal-hal sederhana seperti ini tidak bisa kita pikirkan? Tapi hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik. Ya. Bahkan saya ngomong seperti ini juga nanti mereka akan merasa tersindir kok. Itu saking anti kritiknya mereka. Jadi itu bahayanya negeri Konoha. Kalau sudah dibajak oleh pemikiran-pemikiran yang tolol seperti ini. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang tolol. Mohon maaf ya, agak kasar saya ngomongnya. Ya, karena seseorang itu nggak bisa dinasihati, harus disiram dengan air. Jadi saya di sini menyiram Anda yang nonton video, menyiram air. Terserah kalian mau suka mau nggak, bodoh amat. Saya nggak menggantungkan hidup saya dari AdSense YouTube. Hidup saya sudah berkecukupan. Saya hanya peduli dengan negara ini. Saya nggak mau negara ini seperti Afghanistan, Suriah, dan lain sebagainya hancur, lebur, berantakan. Karena apa? Karena seperti ini, karena dibiarkan pola pikirnya berantakan. Saya tidak menyalahkan ormasnya, enggak. Saya nggak menyalahkan ormasnya. Saya menyalahkan pemikiran-pemikiran warga Konoha yang SDM rendah. Itu yang saya tantang. Kemudian apa yang mempengaruhi kenapa bisa seperti ini? Kenapa banyak ormas di Konoha itu yang mengatasnamakan agama dan dilindungi? Apa alasannya? Karena banyak warga Konoha itu menyembah agama. Iya, saya harus mengaku itu. Padahal bukan agama yang kita sembah, Tuhan. Cuman di Konoha itu menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, seperti menyembah agama. Nggak bisa dikritik, sedikit saja dikritik. Ya, agama di Indonesia, mereka akan tantrum berjamaah, mereka akan kelanjutan, gitu. Gitu. Jadi menurut saya ini yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Gimana nggak mempengaruhi coba kalau hal-hal seperti ini, kuliner atau festival seperti ini digeruduk coba. Kenapa masyarakat kita itu, kenapa warga Konoha itu lebih takut pada daging babi daripada maksiat, daripada perzinahan, daripada uang haram? Sungguh tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa ormas-ormas seperti ini bermunculan di Konoha? Karena banyak warga Konoha menganggap atau punya prinsip bahwa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling suci. Ya. Hal-hal seperti ini bisa terjadi karena apa? Karena mereka merasa benar. Ormas ini juga merasa benar. Ormas ini, mereka melakukan seperti ini ya, yang ada di Konoha ini. Kenapa ormas-ormas yang di Konoha itu sering mempersekusi, padahal mereka menggunakan atas nama agama? Ya karena persepsi masyarakat kita. Mereka berpikir mereka akan dilindungi kok sama masyarakat, karena masyarakatnya punya prinsip yang sama dengan ormasnya. Ormas itu muncul karena apa? Karena persepsi dari masyarakat. Itu buah atau telur daripada pola pikir daripada masyarakat kita. Ormas itu penyambung lidah gitu, penyambung lidah masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya itu, mohon maaf, banyak yang error, ya ormasnya juga banyak yang error seperti ini. Kalau masyarakatnya SDM rendah, ya ormasnya juga SDM seperti ini. Kalau masyarakatnya rata SDM rendah, presiden sekalipun SDM rendah, menteri, DPR dan sebagainya, semuanya SDM rendah. Kenapa? Karena SDM rendah akan memilih SDM rendah juga.
SDM rendah itu biasanya akan memilih pemimpin yang sama dengan mereka karena buruh yang sama itu hingga di dahan yang sama. Jadi saya sangat setuju bahwa kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Enggak. Kalau rakyatnya SDM rendah gimana? Masa kita memberikan kekuasaan kepada masyarakat yang SDM rendah seperti ini? Bukan berarti saya benci demokrasi ya. Enggak. Tapi menurut saya ini kurang efisien ya. Jadi masyarakat yang SDM rendah itu nggak cocok di era demokrasi, nggak cocok. Ya seperti ini. Masyarakat yang SDM tinggi itu baru cocok. Oh, jalan negara demokrasi. Kalau masih SDM rendah nggak cocok. Nah, anehnya lagi, bahkan Gibran sendiri pun, karena saya melihat di media sosial itu orang-orang mengharapkan Gibran, Mas, parkirin mobilnya lagi dong di situ, Mas, gini dong, lapor Pak, lapor Mas, dan sebagainya. Jadi saya akan menjelaskan secara belak-belakan ya. Dan ini pahit sekali. Fakta ini pahit sekali. Apa itu? Bahkan Gibran sekalipun tidak bisa bubarin ormas sekelas Luis ini. Kenapa nggak bisa? Karena di negara demokrasi itu, kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Jadi kalau rakyatnya SDM rendah, maka mereka akan membela ormas-ormas seperti ini. Mereka nggak sadar dimanfaatkan. Mereka nggak sadar bahwa ormas-ormas seperti ini berkamuflase. Mereka nggak sadar bahwa ormas yang menggunakan atas nama agama ini tapi intoleransi. Mereka nggak sadar itu. Mereka akan membela mati-matian. Kalau misalnya Mas Gibran membubarkan ormas-ormas seperti ini, maka Gibran nggak akan dipilih nanti di periode kedua. Mereka akan dendam. Susah emang kalau kekuasaan tertinggi itu diberikan sama masyarakat yang SDM rendah. Ya, dan ini juga perdebatan daripada filsuf-filsuf Yunani zaman dulu, Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Mereka berdebat. Kekuasaan tertinggi itu sebenarnya di tangan mana sih? Di tangan raja, presiden, apa rakyat? Namun, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ya nggak boleh diberikan sama rakyat. Karena apa? Karena kalau masyarakatnya SDM rendah, ya akan seperti ini, melahirkan ormas-ormas anfaedah seperti ini, ormas-ormas berkedok agama seperti ini. Karena apa? Karena mereka ditipu. Ya, ormas ini kan sebenarnya berkamuflase, menggunakan selimut agama. Padahal di dalamnya sebenarnya itu bajingan. Orang ini sebenarnya orang bajingan semua, ya. Ormas-ormas yang ada di Konoha ini. Cuma mereka nggak mau malak sendiri, ya. Mereka nggak mau mempersekusi sendiri. Mereka pengennya barengan gitu. Berkelompok, mereka pengennya itu mental keroyokan, mental patungan, sehingga ketika mereka dikasih satu organisasi, maka mereka akan mengeluarkan sifat bajingannya seperti ini, sifat ketololannya seperti ini, karena dipenuhi apa? Dipenuhi oleh masyarakat yang SDM rendah. Jadi lagi-lagi SDM rendah, semua itu berawal dari masyarakat yang SDM rendah. Makanya saya itu curiga ya, jangan-jangan pemerintah Konoha itu memelihara masyarakat yang SDM rendah. Biar apa? Biar mereka dipilih lagi, dan dipilih lagi. Kalau masyarakat Konoha itu SDM-nya tinggi, sungguh tidak masuk akal kalau memilih pemimpin yang SDM rendah. Karena saya melihat di Konoha itu rata-rata pemimpinnya SDM rendah. Gimana nggak SDM rendah coba? Ya, korupsinya juga berjamaah, apa nggak SDM rendah itu namanya? Ngaco. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini yang non muslim ya, mohon maaf saya tidak berpihak pada Anda kali ini. Karena apa? Karena saya tidak membenci ormasnya, enggak sama sekali. Saya membenci SDM warga Konoha. Kenapa semengerikan ini? Itu yang saya sesali. Kenapa SDM kita itu sebrutal ini? Kenapa bisa seperti ini? Itu yang saya tangisi, itu yang saya sesali. Dan kenapa saya bikin channel ini? Ya, tujuan saya itu merubah pola pikir kita itu dengan pola pikir yang lebih maju ya. Pola pikir kita itu jangan cuma satu arah gitu. Ada loh ya warna yang lain. Jadi saya memberikan warna yang lain ya. Karena di Konoha itu kan konten-konten edukasi itu ya seputar agama ya, menggunakan embel-embel agama ya, menggunakan ya pokoknya ada yang berbau agama. Jadi saya memberikan warna baru gitu di kancah edukasi
ya edukasi masyarakat di Konoha. Saya memberikan warna baru ya. Apa itu? Saya pengen Konoha itu menjadi negara sekuler, sekularisme. Mungkin di antara sahabat yang nonton video berpikir, ya sekuler itu kan jadi liberal, sekuler itu kan nggak baik dan lain sebagainya. Nggak ada cara lain untuk menghindari ormas-ormas seperti ini, ya sekuler. Memisahkan antara agama dengan politik, mengusahakan antara agama dengan negara. Justru karena kita tidak sekuler sehingga bermunculan ormas-ormas seperti ini. Kalau kita menjadi negara sekuler kan, kita pasti mengatakan seperti ini, lu ngapain mempersekusi seperti itu? Kita kan negara sekuler, ngapain lu bawa agama? Jadi kalau ada pun ormas ya yang mempersekusi seperti ini, mereka nggak mengatasnamakan agama lagi. Itu enaknya menjadi negara sekuler. Kalau misalnya mereka menggunakan atas nama kebencian, ya kan langsung bisa disikat sama polisi. Kalau seperti ini kan nggak bisa. Ada embel-embel agama. Ya. Ngerti nggak maksudnya apa yang saya katakan? Karena banyak komentar di channel ini yang mengatakan bahwa saya itu pemuja sekularisme. Enggak. Sebenarnya kalau saya pengen itu negara Konoha itu ya melihat SDM sekarang ini ya mirip-mirip seperti China. Kalau enggak pemerintahan Xi Jinping ya. Pemerintahan Putin dan sebagainya ya. Kenapa? Karena SDM kita itu masih sangat-sangat rendah. Cuman dibutuhkan pemimpin yang sangat kuat, bertangan besi. Saya nggak terlalu masalah dengan pemimpin yang bertangan besi asal dia baik ya. Untuk apa? Untuk memukul orang-orang seperti ini. Bahkan sekelas Gibran sekalipun nggak bisa membubarkan ormas seperti ini. Nggak bisa guys. Ya. Jadi kali ini saya tidak berpihak pada netizen ya. Saya berpihak pada kejujuran dan kebenaran. Oke, semoga Konoha kedepannya bisa jadi negara sekuler. Saya Ray Konoha, salam rasional.